Halo kawan-kawan sekalian, kembali lagi dalam kelas matematika bersama Mr. Wan. Pada video ini akan dibahas mengenai rumus-rumus yang ada dalam bangun datar. Di sebelah kiri terdapat persegi dan di sebelah kanan ini terdapat persegi panjang. Yang membedakan jelas kalau persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, sedangkan persegi panjang yang memiliki sisi yang berhadapan sama panjang. Untuk rumusnya sendiri, persegi panjang dapat ditulis dengan panjang kali lebar, di mana panjang jelas yang memiliki sisi paling panjang, lalu lebar merupakan sisi yang lebih pendek dari panjang ya. Kalau untuk kelilingnya sendiri, persegi panjang yaitu 2P ditambah 2L atau 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Yang namanya keliling pasti tinggal mengelilingi saja dari sini ke atas, ke kiri, lalu ke bawah. Dapat 2P dan 2L. Untuk persegi sendiri ada luasnya yaitu sisi dikali sisi. Lalu untuk kelilingnya masuk dalam 4 kali sisi. Oke, lanjut. Didapat contoh soal persegi panjang, lebarnya ada 5 cm dan panjangnya 8 cm. Untuk mencari luas, kita gunakan rumus yang tadi, yaitu apa? Untuk rumus luas persegi panjang, jelaslah panjang kali lebar. Sehingga panjangnya masukkan saja 8, lebarnya 5, berarti 8 kali 5 didapat 40. Untuk luas sendiri satuannya yaitu cm pangkat 2 atau cm kuadrat. Oke, lalu untuk yang B, kita mencari keliling persegi panjang, di mana keliling dapat dituliskan rumusnya itu 2 buka kurung P ditambah L. Jika ada tanda kurung, maka kita selesaikan yang berada dalam kurung ini terlebih dahulu. Jadi 2, P-nya kita masukkan 8, ditambah L-nya yaitu 5. Maka didapat 2 dikalikan dengan 13. Tambah 2 kali 13 yaitu 26 cm. Mr. Wan, kenapa nggak ada pangkat 2-nya? Dapat diketahui pula ini kita sedang mencari keliling, di mana keliling dia hanya berputar mengelilingi suatu bangun datar, jadi tidak memiliki pangkat, hanya cm saja. Oke, slide selanjutnya. Lalu untuk bangun datar selanjutnya adalah segitiga, di mana segitiga ini yang dibutuhkan untuk mencari luas adalah alas yang merupakan bagian bawah dari segitiga dan tinggi. Jadi alas dan tinggi ini harus berbentuk sudut siku-siku, tegak lurus. Lalu untuk kelilingnya kita hanya tinggal memutari saja, berarti sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi alas segitiga rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Kalau keliling sebenarnya tidak ada rumus pastinya, karena keliling hanya berputar-putar, maka jumlahkan saja semua sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Untuk contoh soalnya ada segitiga seperti ini. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita gunakan alas yang tegak lurus dengan tinggi. Oleh karena itu kita ambil alasnya bisa 4, bisa 3. Tapi di dalam kasus ini Mr. Wan ambil alasnya 4 dan tingginya adalah 3. Mengapa demikian? Karena alas dan tinggi harus menempel pada sudut siku-siku yang ada. Dan yang tidak menempel pada sudut siku-siku BC adalah sisi miring. Lalu untuk luas, bandingkan luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Maka setengah dikali alasnya tadi ada 4 dan tingginya itu 3. Apakah ada bilangan yang bisa dicoret dengan 2? Yaitu 4. Karena apa? Karena 2 dibagi 2 menghasilkan 1 dan 4 dibagi 2 ada 2. Berarti tinggal 2 dikalikan dengan 3. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. Karena kita mencari luas, jelaslah ini satuannya cm pangkat 2. Lalu untuk keliling, perhatikan kita hanya tinggal menjumlah semua sisinya ya. Ada alas, tinggi dan juga sisi miring. Nah, 5 ini adalah sebagai sisi miring. Maka alas ditambah tinggi ditambah sisi miring. Sehingga 4 ditambah 3 ditambah 5. 4 tambah 3 adalah 7. 7 tambah 5 berarti 12. Maka kelilingnya adalah 12 cm saja tanpa kuadrat, karena kita hanya berputar-putar mengelilingi segitiga ini. Oke, lanjut untuk jajar genjang dan trapesium. Jadi yang sebelah sini, sebelah kiri ini adalah jajar genjang, yang di sini adalah trapesium. Perbedaannya apa? Yang di sini adalah trapesium sama kaki, yang di sini adalah trapesium siku-siku.
untuk cacar genjang sendiri, maka alas luasnya adalah dikalikan tinggi. Apakah tinggi yang sini? Jelaslah bukan. Karena tinggi harus tegak lurus, maka tingginya adalah kita tarik garis dari atas ke bawah yang tegak lurus sehingga membentuk siku. Untuk kelilingnya sudah pasti 2 kali A tambah B. Di sini bukan A-nya atas, B-nya bawah, akan tetapi B-nya adalah sisi samping yang ada di sini. Jadi yang di sini A dengan A, B dengan B. Jadi tinggi tidak digunakan dalam mencari keliling. Mengapa? Karena keliling hanya sisi luar, sedangkan tinggi berada di dalam. Untuk trapesiumnya, ini kita baru menggunakan AB-nya adalah A-nya adalah atas dan B-nya adalah bawah. Tingginya yang mana Mr. Wan? Tingginya seperti sama cacar genjang tadi, yaitu yang tegak lurus dari atas ke bawah dan berbentuk siku. Kalau keliling trapesium tinggal jumlahkan aja semua sisinya. Bisa jumlahkan ini sebagai sisi miring, mendekati S, enggak apa-apa. Seperti itu. Lanjut. Nah, pada soal ini ada cacar genjang di mana memiliki sisi alasnya 24. Ini sebagai alas ya, dan juga 10 cm ini sebagai tinggi. Oke. Kita mencari luasnya terlebih dahulu. Luasnya adalah alas dikalikan tinggi. Kita semua tahu kalau alasnya adalah 24 dan tingginya adalah 10. 24 dikalikan 10. Jangan menghitung bersusun untuk kasus perkalian 10. Mengapa? Karena kita semua hanya tinggal menuliskan angkanya saja pada awal 24. Ketika dikalikan 10 maka dia menambahkan 1 nol saja. Untuk satuannya adalah cm, karena ini luas berarti cm pangkat 2. Kita tahan dulu. Oh, ternyata pada jawaban ada yang B dan juga yang D. 240. Lalu untuk keliling, bagaimana untuk keliling? Berarti kita tinggal menjumlahkan semuanya saja. Mulai dari A. Berarti untuk A ke B ini pasti 24 juga karena sama. Lalu untuk A ke D ini pasti 15 juga karena sama. Kita tinggal jumlahkan saja untuk keliling. Berarti kan mulai dari sini ya, 24 ditambah 15. Tulis dulu ya, 24 ditambah 15 ditambah C ke D juga 24 ditambah D ke A itu 15. 24 dikalikan 5 ditambah, maafkan Mr. Wan yang salah ngomong ini, 24 tambah 15 yaitu 4 tambah 5. Kalau kita hitung dapat 9. 2 tambah 1 adalah 3. Berikan 39 ditambah, ini juga sama, 24 tambah 15 berarti 39. Sehingga 39 tambah 39 adalah 11 tambah 9, 18. Kita tulis 8, simpen 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3 adalah 78. Untuk satuannya karena keliling ini cm saja. Jadi 240 dan 78. Maka jawabannya yang benar adalah B. Oke. Untuk slide selanjutnya. Nah, karena kita sudah mengerjakan beberapa soal yang menguras tenaga Mr. Wan, mari kita jeda terlebih dahulu agar tidak terlalu penat. Ayo semuanya, silakan berdiri. Matanya dibuka. Dari tadi buka Mr. Wan. Iya, maksudnya matanya lebih rileks, lebih santai saja. Buka mata, tutup mata. Buka mata, tutup mata. Lakukan hal itu berulang kali supaya menyegarkan kembali mata kita yang sudah tidak terlalu lama ya yang menyaksikan Mr. Wan mukbang soal-soal ini tadi. Oke, setelah udah buka tutup mata, ketip kanan kiri, mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini ada belah ketupat dan layang-layang. Belah ketupat yang sebelah kiri, layang-layang sebelah kanan. Dua bangun datar ini memiliki kesamaan untuk luasnya karena setengah dikali diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Jadi diagonal yang mana? Diagonal adalah garis putus-putus dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Ini diagonal namanya. Maafkan Mr. Wan yang gambarnya belepotan ya. Anggap saja ini garis lurus. Lalu ini juga layang-layang sendiri, ini juga garis lurus ke bawah, diagonal 1, diagonal 2. Seperti itu. Untuk keliling, tinggal jumlahkan saja semua sisi yang ada. Nah, berapa luas yang diarsir? Nah, karena ini ada dua bangun datar sebenarnya. Yang luar ini adalah persegi, dan yang di dalam adalah belah ketupat. Oleh karena itu kita cari dulu luas dari persegi. Panjang selaku bangun datar yang paling luar. Sekilas memang tampak seperti sebuah persegi, tetapi
Jika diamati kembali satuannya, maka merupakan persegi panjang. Jadi panjang kali lebar. Panjangnya kita dapat 40 dan lebarnya adalah 30. Mengapa panjangnya 40? Karena yang panjang pasti lebih panjang daripada lebar. Bila ada perkalian puluhan seperti ini, janganlah bersusun 40 kali 30 seperti ini. Lama. Kawan-kawan sekalian silakan ambil nolnya, kan ada 2 nol ya. 1, 2. Kita hitung saja, 4 dikali 3 didapatkan 12. Lalu tinggal menambahkan nolnya saja yang kita ambil. Nolnya ada 2, maka tambahkan nolnya. Didapatkan 1200. Satuannya adalah cm pangkat 2. Nah, ini luas yang persegi. Lalu untuk luas yang belah ketupat adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dikali setengah. Diagonal satunya misalkan ambil yang ini atas ke bawah, yaitu 30. Diagonal 2 yang ke samping, misalkan ambil 40 dikalikan setengah. Maka misalkan kalikan saja terlebih dahulu, tapi juga bisa dibagi. Oleh karena itu Mr. Wan pilih opsi yang kedua, yaitu dibagikan terlebih dahulu. Di sini ada 40 dan 2, maka karena 40 ini bilangan genap pastinya bisa dibagi 2. Ayo kita gunakan prokabit di sini dahulu ya kawan-kawan. 40 dibagi 2, kita tutup di langkah 4 aja. 4 dibagi 2 pastinya 2. Berarti ini 4, ini 0 habis, dan 0 ini akan naik ke atas sehingga hasilnya adalah 20. Ketika 40 dicoret dibagi 2 hasilnya adalah 20. Berarti luas belah ketupat adalah 30 dikalikan 20, sama seperti yang tadi. Jangan diambil nolnya, jangan dihitung. Kita hanya tinggal hitung 3 kali 2. Berapa 3 kali 2? 3 kali 2 adalah 6. Lalu nolnya mengikuti saja. Didapatkan luas belah ketupat adalah 600 cm². Setelah kita mendapatkan luas yang persegi dan luas belah ketupat, maka kita hanya tinggal mengurangkan. Mana yang dikurangi mana? Pastinya yang luar dikurangi yang dalam. Sehingga luas persegi dikurangi luas belah ketupat, yaitu 1200 dikurangi 600. Nah, ketika bersusun seperti ini kan 1200 dikurangi 600 ya. 0 pakai jangan dihiraukan, coret saja langsung turun ke bawah. Kita ambil 12 kurangi 6, maka adalah 6. Jadi luas diarsir dari 4 ini. Jadi totalnya adalah 600 cm². Ya, kita akan membahas mengenai lingkaran. Di lingkaran loh, Mr. Watt ini kok ada lingkaran yang utuh, ini ada yang 3/4. Sebenarnya sama-sama lingkaran, cuma porsinya aja yang berbeda. Ini udah kayak kepotong gitu, kepotongnya 1/4, hilang sudah. Nah, untuk luasnya sendiri kita menggunakan Pi kali jari-jari kali jari-jari. Pi ini bukan konstanta, di mana dapat digunakan 22/7 atau 3,14. Penggunaannya bagaimana? Nanti ditunggu di soal-soal selanjutnya. Untuk kelilingnya sendiri yaitu 2 kali Pi kali R, dan dapat diketahui juga kalau diameter itu adalah 2 kali R. Makanya disingkat. Di sini ada yang 2 kali Pi, 2 dan R disingkat menjadi diameter. Jari-jari itu mana? Diameter itu mana? Untuk jari-jari sendiri adalah dari titik tengah ke tepi. Lalu untuk diameter, dia dari ujung ke ujung tetapi melalui titik tengah atau titik pusat. Ya, lanjut saja ke soalnya. Nah, ini tadi yang tadi bahas ya, adalah jari-jari. Mengapa jari-jari? Karena dia dari titik pusat menuju ke tepi lingkaran. Maka didapat jari-jarinya atau R adalah 14 cm. Untuk keliling, berarti keliling kita menggunakan rumus yang 2 kali Pi kali R. 2 dikali Pi nya kita gunakan yang mana? Karena ini 14. Apakah 14 bisa dibagi 7? Tentu saja bisa. Maka Pi nya kita menggunakan yang 22/7 dan R nya adalah 14. 7 dibagi 7 menghasilkan 1, 14 dibagi 7 menghasilkan 2. Sehingga adalah 2 dikali 22 dikalikan 2. 2 dikali 22. 2 kali 2 adalah 4. Maka hasilnya adalah 44. Lalu 44 dikalikan 2. 4 kali 4, 8. Berarti hanya 88 cm. Apakah ini pakai kuadrat? Tentu saja tidak, karena kita semua di sini mencari keliling. Jawabannya hanyalah 88 cm. A.
Terima kasih kawan-kawan sekalian yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir video ini. Sampai bertemu dalam video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, dapat tulis pada kolom komentar yang ada di bawah, supaya dapat Mr. Wan bahas kembali di video-video yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa dalam video selanjutnya.